Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar? Dalam dunia kepemimpinan, kita mengalami berbagai transformasi yang sangat signifikan ya. Salah satunya adalah mengenai buku No Box Leadership. Kalau Anda sudah memiliki buku Seven Awareness, maka buku No Box Leadership ini membantu teman-teman tidak hanya efektif, tetapi akan menjadi great people atau great community. Sebuah keadaan di mana Anda tidak hanya berpikir tepat guna, tepat sasaran, tapi bagaimana kemudian besar, mulia, dan juga memiliki jejak-jejak makna untuk kehidupan berikutnya. Baiklah, kesempatan yang baik ini beberapa kali saya diskusi dengan para pejabat di daerah, baik levelnya wali kota, bupati, juga gubernur dan sebagainya. Perlu sekali pelatihan yang khusus disasar untuk eselon 2. Para eselon 2 yang ya tentu saja harus siap menghadapi mutasi dan rotasi dalam organisasi kepemimpinan di Pemkot maupun di Pemda ya. Karena eselon 2 ini sebagai lapisan tertinggi dalam sebuah organisasi pemerintahan. Eselon 2 itu yang paling tinggi, memegang peran strategis dalam menggerakkan organisasi, menerjemahkan visi kepala daerah, serta menjembatani antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Maka ada alasan yang kuat mengapa para pejabat eselon 2 itu membutuhkan pelatihan No Box Leadership. Biasanya No Box Leadership ini pesertanya tidak banyak, hanya sekitar maksimal 50 ya. Tapi mereka akan memberikan pengaruh sangat besar. Oleh karena itu, dalam buku yang saya tulis No Box Leadership ini ada alasan yang kuat mengapa para eselon 2 membutuhkan pelatihan No Box Leadership. Satu, alasan pertama adalah menghapus pola pikir birokratis yang terjebak dengan kotak atau box. Tentu saja birokrasi di Indonesia penuh dengan kotak-kotak lama yang harus didobrak dengan cara-cara yang menarik. Banyak pemimpin birokrasi terjebak dalam zona nyaman dan pola pikir konvensional, yaitu fixed mindset. No Box Leadership mendorong mereka keluar dari sekedar berpikir di keluar kotak atau out of the box, tetapi menuju ya no box. Kepemimpinan yang betul-betul dilakukan bahkan sebelum di era pemimpin sebelumnya, langkah-langkah yang baru yang nggak pernah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Dan yang kedua adalah menumbuhkan inovasi di tengah keterbatasan regulasi. Tentu saja dengan adanya efisiensi di era Pak Presiden Prabowo ini, semua pejabat mengalami keterbatasan, baik regulasi dan juga anggaran kan. Dan pelatihan No Box Leadership ini membekali mereka dengan mindset yaitu solution oriented atau ya grow mindset untuk menemukan jalan keluar tanpa melanggar aturan tentu saja. Bukan keluar kemudian melanggar sana sini ya, tapi keluar tanpa melanggar aturan, menjadikan mereka agen perubahan dalam sebuah sistem. Ini yang sangat penting. Bagaimana menjadi agen perubahan dalam sebuah sistem yang ya saya rasa kalau kita memiliki ini, para pejabat-pejabat di daerah ya pasti memiliki sebuah kabar baru ya, tim hebat yang bisa mendobrak hal tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kepemimpinan transformasional. No Box Leadership mengembangkan kepemimpinan yang visioner, spiritual, dan juga transformatif, bukan sekedar administratif. Hal ini sangat penting agar mereka dapat menginspirasi staf atau eselon 3 ya, atau bawahannya ya, membangun budaya kerja yang produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Ini yang saya rasa dibutuhkan oleh setiap daerah, baik di kota maupun kabupaten. Yang keempat, mengapa alasan No Box Leadership dipentingkan di eselon 2 ini adalah
relevan dengan tantangan revolusi industri 5.0 dan era digital. Pemimpin eselon 2 harus beradaptasi dengan perubahan zaman seperti teknologi AI, transformasi publik, percepatan layanan digital, dan ternyata Nobok Leadership ini membantu mereka untuk punya kesadaran tinggi atau awareness atau 1 minute awareness dan kemampuan membaca masa depan atau ya the window of opportunity. Nah, kemampuan membaca masa depan ini yang sangat dibutuhkan di para eselon 2 sehingga dia mampu tidak hanya melihat tembok tetapi mampu melihat di belakang tembok atau behind di situ teman-teman yang great. Dan yang terakhir, yang kelima adalah selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Jadi pelatihan Nobok Leadership buat eselon 2 tentu saja mendorong mereka atau semangatnya sama dengan reformasi birokrasi yang integritas tinggi, etos kerja tinggi, dan tentu akuntabilitas yang tentu saja selaras dengan agenda reformasi nasional. Dan yang keenam adalah membangun karakter based leadership. Apa itu teman-teman? Pelatihan ini tidak hanya untuk soal skill, tapi pembentukan karakter. Karakter ini yang sangat sulit, tidak ujug-ujug, tidak mendadak, tapi butuh proses yang lama. Dalam karakter based leadership misalkan, salah satunya adalah self-awareness. Para eselon 2 itu dilatih punya keberanian mengambil keputusan, execution, quality execution, to drive, ya, extraordinary misalkan, ya mereka itu. Kemudian keteladanan, konsistensi dalam pelayanan, ya, dan itu semua ya disampaikan dalam pelatihan Nobok Leadership yang kami peras hanya membutuhkan waktu 1 hari. 1 hari para eselon 2 ini dilatih bertransformasi Nobok Leadership dan juga memiliki satu visi, satu langkah, satu vibrasi dengan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun wakil bupati maupun wakil wali kota. Selamat untuk Anda ya, Pemda atau Pemkot yang akan dan telah bekerja sama dengan Rumah Kesadaran dalam rangka mendorong para eselon 2 memiliki skill dan juga soft skill mengenai No Box Leadership. Hubungi Nako Center di 0878 78 lagi 289001 Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.